Halo anak-anak, apa kabar? Saya harap kabar kalian baik-baik saja ya di era pandemi corona ini. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar materi bab 1 di kelas 10, yaitu materi pertama di pelajaran lintas minat geografi. Materinya apa? Materinya adalah pengetahuan dasar geografi. Oke, langsung saja lanjut. Apa sih geografi itu? Coba kita lihat di definisinya. Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks kewilayahan. Jadi intinya geografi itu membahas segala sesuatu yang terjadi di ruang muka bumi ini, tapi dalam sudut pandang kelingkungan kewilayahan dan dalam konteks keruangan. Lanjut. Apa aja yang kita pelajari dari bab ini? Cukup sedikit, hanya satu slide. Ini sudah selesai bab 1. Oke, kita mulai dari ruang lingkupnya. Ruang lingkup geografi ada 4. Ada geografi fisik, geografi sosial, dan geografi regional, serta yang terakhir geografi teknik. Apa itu geografi fisik? Kita lihat. Geografi fisik. Geografi atau bidang keilmuan yang membahas tentang aspek fisik yang ada di bumi. Atau dengan kata lain membahas tentang alam. Apa aja? Misalkan kayak meletus, gempa bumi, terus siklus air dan lain sebagainya. Yang jelas hanya alamnya, tidak ada manusianya. Itu geografi fisik yang ada di gambar ini. Kemudian yang kedua, geografi sosial. Geografi sosial seperti namanya ya, geografi sosial membahas tentang aspek sosial atau manusianya. Jadi kalau tadi membahas alamnya, geografi sosial membahas tentang aspek manusianya atau sosialnya. Seperti apa? Seperti penduduk, kependudukan, migrasi, imigrasi, perpindahan penduduk, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada geografi regional. Geografi regional ini apa lagi, Pak? Geografi regional adalah gabungan dari geografi fisik dan geografi sosial. Bedanya apa dengan geografi fisik dan geografi sosial? Bedanya di sini, pembahasan secara komprehensif. Seperti apa komprehensif itu? Yaitu secara mendalam. Tidak ada batasan untuk aspek alam atau fisik maupun aspek sosial atau manusianya. Bisa kedua-duanya dibahas, tapi harus secara komprehensif. Itu geografi regional. Berikutnya yang terakhir ada geografi teknik. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa geografi teknik ini bahasan atau ruang lingkup yang membahas tentang metode atau cara visualisasi data spasial untuk mendukung analisis geografi. Misalkan seperti membuat peta sebaran kasus COVID di Provinsi Bali yang ada di balik saya. Untuk mendukung apa? Untuk mendukung analisa persebaran COVID yang ada di Provinsi Bali. Itu geografi teknik. Ruang lingkup sudah selesai. Berikutnya kita beralih ke objek studi geografi. Ada 2 objek studi. Yang pertama ada objek material dan yang kedua ada objek formal. Apa itu objek material? Objek material ada 5 atau istilahnya bahan yang akan kita bahas di geografi. Apa aja? Yang pertama ada litosfer. Apa itu litosfer? Litosfer membahas tentang lapisan batuan yang ada di permukaan bumi, struktur bumi, maupun gunung api dan gempa bumi. Itu litosfer. Yang kedua ada hidrosfer. Dari namanya kita sudah tahu bahwa pada pokok bahasan ini membahas tentang air yang ada di bumi. Hidrosfer. Terus yang ketiga ada atmosfer.
atau yang membahas tentang lapisan udara yang ada di bumi, mulai dari awan, terbentuknya awan, jenis-jenis awan, iklim, cuaca, dan lain sebagainya. Yang keempat ada biosfer. Biosfer ini membahas tentang lapisan makhluk hidup atau istilahnya baik itu hewan maupun tumbuhan. Misalkan kayak contoh di gambar ini merupakan savana, di mana habitat savana ini tidak bisa ditemui di semua wilayah, hanya di wilayah-wilayah tertentu. Yang kelima ada antroposfer. Antroposfer ini lebih membahas tentang manusianya dengan segala aktivitasnya. Misalkan di sini ada gambar ada Pak Petani sedang mencampur tanah. Nah, kembali, objek studi material sudah selesai. Berikutnya objek studi formal. Apa itu objek studi formal? Seperti yang ada pada gambar, objek studi formal adalah teropongnya atau kacamatanya atau cara pandang terhadap objek material geografi. Ini yang membedakan geografi dengan rumpun ilmu yang lainnya. Sudut pandangnya, cara pandangnya itu berbeda. Cara pandangnya apa aja? Nanti dulu kita bahas lebih lanjut. Kita beralih ke konsep. Cara pandang atau objek formal geografi itu ada 3. Ada konsep, ada pendekatan, ada prinsip geografi. Tapi kali ini kita akan membahas yang konsep terlebih dahulu. Oke, konsep geografi. Yang pertama ada konsep morfologi. Pasti kalian asing dengan kalimat ini. Morfologi itu apa? Morfologi adalah bentuk permukaan bumi atau konsep geografi yang membahas tentang aneka bentuk permukaan bumi. Misalkan seperti yang ada di gambar adalah bentuknya pegunungan, atau mungkin bisa juga bentuknya perbukitan atau kepulauan dan lain sebagainya. Itu morfologi. Contohnya, Ngawi Selatan merupakan daerah pegunungan. Itu kalau dikaji dengan konsep geografi termasuk ke konsep morfologi. Balik ke konsep berikutnya ada aglomerasi. Aglomerasi ini sendiri kalau kita lihat di gambar ini ada gambar ayam panggang dan ada tulisannya sentra ayam panggang desa Gandu. Atau aglomerasi ini seperti ayam panggang ini, seperti sentra ayam panggang ini. Kecenderungan pengelompokan fenomena pada suatu wilayah. Apakah hanya ayam panggang? Apakah nggak bisa yang lainnya? Tentu saja bisa. Kita juga pernah mengenal misalnya kayak wilayah yang mempunyai perkumpulan atau konsentrasi industri di wilayah tertentu. Misalkan kayak Ngoro Industri Persada, di mana itu letaknya di Mojokerto. Di wilayah itu terletak industri-industri yang ada di Mojokerto, atau mungkin sentra pengrajin tempe atau lain sebagainya. Cenderungan pengelompokan fenomena pada suatu wilayah itu aglomerasi. Contohnya seperti yang ada di belakang, sentra ayam panggang di Desa Gandu, Kabupaten Magetan. Dan kembali lagi ke konsep yang ketiga, ada konsep pola. Konsep pola adalah bentuk, struktur, dan persebaran fenomena di muka bumi. Contohnya, pola pemukiman di dekat sungai cenderung menanjak mengikuti arah sungai. Atau mungkin pola pemukiman di desa itu cenderung menyebar. Atau mungkin bisa jadi juga pola pemukiman di perumahan itu cenderung tertata rapi, tersusun rapi. Konsep berikutnya adalah konsep lokasi. Konsep lokasi adalah konsep yang mengacu pada kedudukan atau posisi suatu objek di permukaan bumi. Ada 2 konsep lokasi. Ada lokasi absolut dan ada lokasi relatif. Yang pertama, lokasi absolut itu adalah letak suatu tempat berdasarkan koordinat. Contohnya adalah Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu contohnya lokasi absolut. Berikutnya lokasi relatif.
itu adalah letak suatu tempat jika dilihat terhadap tempat yang ada di sekitarnya. Itu lokasi relatif. Contohnya apa? Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Apa saja jenis-jenis Berikutnya ada konsep jarak. Konsep jarak adalah ruang atau yang terdapat di antara dua objek. Ada dua konsep jarak dibagi menjadi dua. Yang pertama absolut atau jarak absolut, itu adalah jarak berdasarkan satuan ukur. Contohnya apa? Jarak Ngawi dan Nganjuk adalah 71 km. Berikutnya jarak relatif atau berdasarkan satuan waktu. Misalkan jarak Ngawi dan Nganjuk dapat ditempuh dalam 2 jam. Konsep berikutnya adalah keterkaitan antar ruang. Kalau kita lihat dua foto ini, yang satu banjir, yang satu hutannya gundul atau penggundulan hutan. Ada kaitannya nggak? Dua gambar? Tentu saja ada. Konsep keterkaitan antar ruang adalah keterkaitan fenomena antar wilayah. Misalkan banjir di Jakarta dikarenakan penggundulan lahan hutan di Kabupaten Bogor, misalkan seperti itu. Berikutnya ada konsep diferensiasi area. Diferensiasi area adalah ciri khas suatu wilayah yang membedakan dengan wilayah lain. Contohnya apa? Masyarakat yang ada di pegunungan cenderung berpakaian tebal. Yang ditulis atas nama apa? Berikutnya ada konsep nilai guna. Nah, konsep nilai guna ini adalah kelebihan suatu wilayah yang dapat menunjang suatu fenomena geosfer di wilayah tersebut. Contohnya apa? Kota Batu memiliki iklim sejuk sehingga cocok untuk penanaman sayuran dan buah-buahan, misalkan seperti itu. Kalau misalnya Berikutnya setelah nilai guna ada sebelum kita ke konsep keterjangkauan, saya ada satu pertanyaan yang harus kalian jawab. Kalau misalnya itu dan isinya untuk pelatih kalian juga, jadi coba kalian amati kalimat ini. Kalian screenshot. Kira-kira Bali merupakan daerah yang memiliki banyak pantai yang banyak digunakan sebagai tempat wisata pantai. Konsep geografi yang tepat adalah silakan di screenshot, nanti jawabannya dikirim ke Google Classroom kelas kalian. Silakan. Atau mungkin suatu tugas dari suatu organisasi. Saya kira sudah. Kita lanjut ke keterjangkauan. Konsep keterjangkauan itu adalah kemudahan untuk mencapai suatu objek atau kemudahan suatu tempat itu dapat dicapai. Misalkan apa? Bisa dapat ditempuh melalui angkutan perkotaan, misalkan seperti itu. Atau mungkin kebun teh jambus itu hanya bisa ditempuh melalui perjalanan menggunakan sepeda motor saja, mobil tidak bisa, misalkan seperti itu. Itu konsep keterjangkauan. Surat pribadi. Berikutnya yang terakhir ada konsep interaksi dan interdependensi. Kalau dilihat dua gambar ini desa, gambar desa, ini gambar kota. Ada panah dari kota ke desa ataupun dari desa ke kota. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan adanya hubungan timbal balik dan ketergantungan antar ruang. Misalkan kota membutuhkan bahan baku industri dari desa, sedangkan desa membutuhkan bahan baku industri, desa membutuhkan produk industri dari kota. Kedua daerah ini saling ketergantungan. Kalau kota tidak mendapatkan bahan baku industri dari desa, industrinya nggak akan jalan. Begitu pula sebaliknya, kalau desa tidak mendapatkan produk industri dari kota, maka kebutuhannya tidak akan tercukupi. Oleh karena itu, ada ketergantungan antara kedua daerah, dan ketergantungan ini menyebabkan adanya interaksi antara desa dan kota. Saya kira untuk materi kali ini saya cukup sekian, sampai konsep ini dulu. Nanti di video berikutnya saya akan mencoba membahas prinsip geografi dan pendekatan geografi. Cukup sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon koreksinya juga untuk para
penonton maupun siswa saya. Jadi surat pribadi. Sekian, terima kasih, selamat belajar. Pernikahan.